السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan berada di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nikmat sehat, kesempatan, waktu luang dan keamanan, sehingga alhamdulillah kita bisa duduk di majlis ini dalam rangka insyaallah taala mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang meninggal dunia dalam rangka menuntut ilmu, maka matinya mati syahid. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang mengikutinya di atas kebaikan. Adapun pembahasan kita pada malam ini melanjutkan kitab Sahih Fiqh Sunnah karya dari Abu Malik rahimahullahu ta'ala.
melanjutkan pembahasan al-mustahabbatu fil adani. Apa saja yang disunnahkan di waktu adzan. Yang pertama, qala al-muallif al-adanu ala taharatin. Adzan dalam keadaan taharah, suci. Li'umum al-adillati ala istihbabi dzikrillahi ala taharatin, karena keumuman dalil atas disunnahkannya berzikir kepada Allah dalam keadaan bersuci. Jadi afdalnya kita berzikir kepada Allah, dan salah satunya adzan dalam keadaan taharah, dalam keadaan bersuci. Wa qad taqaddamat fil wudu'i wa qad ruwiya hadithun la yu'adzinu illa mutawaddi'un. Dan sungguh telah berlalu pembahasannya dalam masalah wudu', dan sungguh diriwayatkan hadis ini, sebuah riwayat yang mengatakan tidak boleh adzan kecuali orang-orang yang berwudu. Akan tapi hadis ini la yasih, tidak sahih. Fa idza adzana wa huwa muhdithul hadathil asghar ajza'u 'inda jami'il fuqaha. Apabila ada yang adzan sedangkan dia berhadas dengan hadas yang kecil, maka itu sudah cukup menurut mayoritas fuqaha, ya, yakni adzannya sah. Dan ini disepakati oleh para fuqaha, para ulama. Wa kadzalika in kana junuban 'ala as-sahih li'adami ad-dalil 'ala al-man'i. Seperti itu pula jika dia junub, atas pendapat yang sahih. Yani begitu juga orang yang junub, apabila dia adzan maka itu sudah sah, sudah cukup. Kata muallif, ini ada pendapat yang sahih karena tidak ada dalil yang melarang. Wa li'anna al-junuba laysa binajasin. Alasan yang kedua, karena orang yang junub bukan najis. Ya, sebagaimana kisah dari sahabat Abu Hurairah di waktu safar, maka dia memisahkan diri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya,
kenapa engkau memisahkan diri? Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku dalam keadaan junub. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Oleh karenanya muallif mengatakan bahwasanya orang yang junub apabila dia adzan, maka adzannya sah. Wa qad mana'ahu Ahmad wa Ishaq. Dan yang melarangnya, yakni melarang bagi orang yang junub adzan adalah Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ishaq bin Rahawayh. Tapi ini yang pertama yang disunnahkan dalam adzan dalam keadaan bersuci. Yang kedua, al-adanu qa'iman. Adzan dalam keadaan berdiri. Lam yakhtalif ahlul ilmi في أن من السنة أن يؤذن وهو قائم إلا من علة. Para ulama tidak berselisih bahwasanya di antara sunnah seseorang adzan sedangkan dia berdiri, kecuali apabila disebabkan karena sakit, cacat dan semisalnya. Ini orang yang tidak mampu berdiri karena disebabkan cacat atau yang lainnya, maka diperbolehkan adzan dalam keadaan duduk. Fa in kanat bihi illatun falau an yu'adzina jalisan. Apabila ada cacat, maka boleh baginya adzan dalam keadaan duduk. Wa karihahu Malik wal Auza'i wa ashabur ra'i al-adhan qa'idan mutlaqan. Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i dan ashabur ra'i, yakni Zahiri, memakruhkan adzan dalam keadaan duduk secara mutlak. Tapi ini pendapat Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, memakruhkan adzan dalam keadaan duduk secara mutlak, baik dalam keadaan sehat atau sakit, tetap adzan dalam keadaan berdiri. Wa qad taqaddama fi hadits Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan sungguh telah berlalu hadis sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum ya Bilal fanadi bis salati." Berdirilah wahai Bilal, maka panggillah dengan salat, yakni adzanlah untuk salat. Wa fi hadits Abdullah bin Zaid, begitu juga dalam hadits Abdullah bin Zaid, beliau mengatakan, ra'aitu fil manami ka'anna rajulan
qa'iman fa'adzana mathna wa aqama mathna. Sahabat Abdullah bin Zaid mengatakan, aku melihat dalam mimpi seakan-akan ada seorang laki-laki yang berdiri, kemudian dia adzan 2 kali dan iqamah 2 kali. Ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya adzan dalam keadaan berdiri. Yang ketiga, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ajma'a ahlul ilmi ala anna minas sunnati an tustaqbalal qiblatu bil adhan. Para ulama telah sepakat bahwasanya merupakan sunnah menghadap kiblat ketika adzan. Wa qad ruwiya fihi ahaditsun fiha maqalun minha wa fi ba'd riwayati hadits ibn Zaid anna al-malak alladhi ra'ahu yu'adhdhinu istaqbala al-qiblah. Dan sungguh diriwayatkan di dalam masa ini hadis yang di dalamnya ada maqal, di antaranya sebagian riwayat-riwayat yang datang dari Ibnu Zaid bahwasanya malaikat yang beliau lihat ketika dia adzan istaqbalal qiblah, malaikat ini menghadap kiblat. Yang keempat, idkhalu usbu'aihi fi udunaihi, memasukkan jari telunjuk, 2 jari telunjuk kanan dan kiri pada 2 telinga, telinga yang kanan dan telinga yang kiri. Ya. Baik, seperti ini. Nah, ini sunnahnya. Masukkan jari telunjuk kanan ke telinga yang kanan dan telunjuk yang kiri ke telinga yang kiri, seperti ini. Li hadits Abi Juhaifah, sebagaimana hadits Abu Juhaifah qala, beliau mengatakan, ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa yaduru wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna wa isbi'ahu fi udunaihi. Abu Juhaifah mengatakan, aku melihat sahabat Bilal adzan wa yadur, dan beliau berputar, dan beliau mengikuti mulut beliau ke sini dan ke sini. Ini ketika membaca hayya 'alas shalah, ya, menoleh ke kanan, ya, menoleh ke kanan. Hayya 'alas shalah 2 kali, berarti 2 kali menoleh ke arah kanan. Kemudian hayya 'alal falah, menoleh ke kiri, ya. Yadur artinya memutar, ya. Nanti ada keterangan apa yang diputar, apakah seluruh badan ataukah hanya kepala saja. Di antara kesalahan yang ada, ya, pada bacaan hayya 'alas shalah dia ke kanan, hayya 'alas shalah dia ke kiri. Ini kesalahan. Yang benar adalah hayya 'alas shalah kanan, hayya 'alas shalah ke kanan.
hayya 'alal falah baru ke kiri. Wa isbiha'u fi udunaihi, dan kedua telunjuk beliau pada kedua telinganya. Ya, beliau masukkan telunjuk yang kanan ke telinga yang kiri, ya. Kemudian telunjuk yang kiri masuk ke telinga yang kiri. Nah, seperti ini tadi. Taib, hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Yang kelima, jam'ul muadzini baina kulli takbiratain. Seorang muadzin mengumpulkan antara setiap dua takbir, ya, dua kalimah takbir. Dalilnya hadits Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-muadzin, apabila muadzin mengatakan Allahu akbar, dikumpulkan dua takbir, jangan dipisah. Allahu akbar, jangan dipisah, ya, dikumpulkan keduanya. Faqala ahaduhum, maka salah seorang mereka mengatakan Allahu akbar, ya, dikumpulkan Allahu akbarnya. Kemudian ra-nya berharokat dhammah, yakni berharokat dhammah, bukan berharokat fathah. Kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Wasayati bitamamihi, akan datang penyempurnaannya. Fa fi isyaratun zahiratun ila anna al-muadzina yajma'u baina kulli takbiratain. Di dalam hadis ini sebagai isyarat yang nampak bahwasanya muadzin mengumpulkan antara dua takbir. Wa anna as-sami' yujibuhu kadzalik, dan orang yang mendengar, ya, orang yang mendengarkan muadzin menjawab seperti yang dikatakan oleh muadzin. Sebagaimana hadis Nabi kita mengatakan, idza adzana al-muadzin faqulu mithla ma yaqul, apabila muadzin mengumandangkan adzan, maka jawablah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Kemudian muallim mengatakan, la kama yaf'alu ba'dul muadzinina min ifradi kulli takbiratin min al-arba' binafs. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian muadzin, mereka menyendirikan setiap takbir dari takbir yang 4. Ini termasuk kesalahan kata beliau. Taib. Yang keenam, al-iltifatu bir-ra'si yaminan 'inda qawlihi hayya 'alas shalah. Menoleh dengan kepala mengarah ke kanan ketika mengatakan hayya 'alas shalah. Wa yasarun 'inda qawli hayya 'alal falah, dan menoleh
ke kiri ketika mengatakan hayya 'alal falah. Dalilnya li hadits Abi Juhaifah, hadits Abu Juhaifah, annahu ra'a Bilalan yu'adzin, beliau melihat sahabat Bilal adzan, qala faj'altu atatabba'u fahu hahuna bil adzan, maka aku mengikuti mulut beliau ke sini dan ke sini di waktu adzan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya, yakni pada waktu mengatakan hayya 'alas shalah, maka menoleh dengan kepala ke kanan, ke arah kanan, ya. Kemudian menoleh ke sebelah kiri ketika mengatakan hayya 'alal falah. Malik mengatakan fayusannu ay yaltafita bi ra'sihi wa badanuhu mustaqbilal qiblah. Ya, disunnahkan menoleh dengan kepala, ya, dan badan menghadap kiblat. Ya, badan tetap menghadap kiblat, yang menoleh ke kanan dan ke kiri adalah kepala. Wa bi qala al-jumhur, dan inilah pendapat mayoritas para ulama, khilafan li Malik faqad ankarah, yang menyelisih pendapatnya Imam Malik, beliau mengingkarinya. Wa qayyadahu Ahmad wa Ishaq biman yu'adzinu 'alal manarah yuridu ay yusmi'an nasa. Adapun pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq mengkaitkan dengan orang yang adzan di atas menara, yakni tempat yang tinggi, yang dia ingin memperdengarkan manusia. Nah, pendapat jumhur, yakni mayoritas para ulama, disunnahkan menoleh, ya, ke arah kanan dengan kepala, badan tetap menghadap kiblat. Tapi di waktu mengatakan hayya 'alas shalah, maka mengarah ke mana? Ke kanan. Berapa kali? 2 kali. Kemudian ketika mengatakan hayya 'alal falah, maka menoleh ke arah kiri berapa kali? 2 kali. Sunnahnya yang berputar apa? Kepala, badan tetap menghadap kiblat. Yang ketujuh, at-tathwibu fil adhanil awwali lil fajri. Yang ketujuh, disunahkan tathwib pada adzan yang pertama di waktu fajar. Taib, tathwib mengatakan kalimat apa, Bapak? Yang sudah kita bahas minggu yang lalu, pembahasan tathwib. Belum, itu namanya tarji'. Tarji'. Ini tathwib yang kita bahas minggu lalu. As-salatu khairum minan naum. Kapan dibaca menurut pendapat muallif? Taib, hayya 'alal falah. Taib, di adzan yang pertama atau adzan yang kedua di waktu subuh? Pertama menurut muallif. Taib, ahsantum. Kemudian yang pembahasan selanjutnya, ma yustahabbu liman sami'al adzan. Apa yang disunnahkan bagi orang yang mendengarkan adzan.
apa saja yang disunahkan bagi orang yang mendengarkan adzan. Yang pertama, at-taraddidu sirran khalfal muadzin. Tardid artinya mengulangi. Kita artikan menjawab panggilan muadzin dengan suara yang sir. Dan suara yang apa? Sir. Apa itu sir? Lirih. Ya. Dan suara yang lirih. Di belakang muadzin. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengarkan panggilan adzan, maka hendaklah kalian mengatakan semisal apa yang dikatakan oleh muadzin. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Faidza qala al-muadzin, apabila muadzin mengatakan hayya 'alas salah wa hayya 'alal falah, falyaqul la haula wa la quwwata illa billah. Apabila muadzin mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maka yang mendengarkan menjawab dengan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Li hadithi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, sebagaimana hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-muadzinu Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, apabila muadzin mengatakan Allahu akbar, maka kalian mengatakan Allahu akbar. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah. Qala, maka hendaknya menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hendaklah dia menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan hayya 'alas salah, maka hendaklah dia menjawab la haula wa la quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah, kemudian Rasul mengatakan hayya 'alal falah, qala, maka hendaklah dia menjawab la haula wa la quwwata illa billah. Thumma qala, kemudian Rasul mengatakan Allahu akbar, maka dijawab Allahu akbar. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah, maka hendaklah dia menjawab la ilaha illallah. Min qibalihi, ikhlas dari dirinya, ya, karena ini merupakan ibadah, yakni kita menjawab adzan ini ada ibadah, maka harus apa? Ikhlas. Apa balasannya? Apa ganjarannya? Dakhalal jannah. Barang siapa yang menjawab, ya, seperti apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Oleh karena itu jangan kita remehkan perkara ini. Jangan sampai di waktu muadzin mengumandangkan adzan kita tersibukkan dengan cerita, berbicara, ya. Nah, kita sibukkan diri kita mendengarkan adzan dan menjawab adzan. Bahkan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala beliau pernah menceritakan bahwasanya beliau ketika duduk di majlis Syekh bin Baz rahimahullah taala, karena banyaknya orang yang bertanya kepada Syekh, maka beliau ingin menyempatkan diri untuk bertanya di waktu adzan, ya, karena beliau melihat Syekh kosong, ya, sehingga beliau ingin bertanya pada waktu adzan. Tapi Syekh bin Baz mengatakan istami' adzan, dengarkan adzan, ya, dengarkan adzan. Nah, kemudian beliau mengatakan sesungguhnya mendengarkan adzan kemudian menjawab adzan membantu kekhusyuan salat seseorang. Ini yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Taib, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.